Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsuna Burhanuddin dengan NIM 23201101113 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG. Tugas tersebut akan menjadi tugas ulangan tengah semester. Nanti pertanyaannya akan saya taruh di deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaannya langsung. Pertanyaan yang pertama ada, apa definisi fikih? Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan fikih menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya, apa definisi fikih muamalah? Fikih muamalah merupakan cabang dari ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang berhubungan antar manusia di bidang sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang nomor 3, macam-macam fikih muamalah. Macam-macam fikih muamalah ada banyak. Yang pertama ada muamalah maliyah, yaitu mengatur tentang harta dan transaksi. Contohnya apa? Contohnya ada jual beli, ada sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Yang nomor 2 ada muamalah adabiyah, yaitu mengatur tentang etika sosial. Contohnya apa? Contohnya kayak tolong menolong, terus sopan santun, dan lain-lain. Selanjutnya ada maliyah madaniyah. Maliyah madaniyah itu mengatur tentang hukum perdaban. Contohnya apa? Contohnya kayak nikah, waris, wasiat, dan lain-lain. Selanjutnya yang nomor 4 ada muamalah tijariyah. Apa sih muamalah tijariyah? Muamalah tijariyah itu mengatur tentang perdagangan atau bisnis. Contohnya apa? Kayak murabahah, terus istisna, salam, dan lain-lain. Yang nomor 5 ada muamalah iktisadiyah, yaitu mengatur tentang sistem hukum ekonomi Islam. Contohnya kayak wakaf, kayak infak, terus zakat, dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah itu ada banyak. Yang pertama ada robbaniyah. Robbaniyah itu berasal dari kata rob, yang artinya Tuhan atau Allah. Sedangkan menurut istilah, robbaniyah adalah segala aktivitas manusia termasuk muamalah itu harus didasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya semata-mata mencari keuntungan duniawi saja, tetapi harus didasarkan oleh keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukumnya ada di Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keterkaitan Al-Quran dengan As-Sunnah itu menjelaskan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk muamalah seperti jual beli, terus apalagi sewa menyewa, pinjam meminjam, itu harus bernilai ibadah dan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Aplikasinya gimana? Contoh aplikasinya, contohnya itu
seperti pedagang. Pedagang tidak mengurangi timbangan. Pedagang tidak mengurangi timbangan karena pedagang tersebut itu merasa takut, merasa bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pedagang tersebut mempunyai prinsip robbaniyah. Selanjutnya ada di prinsip adalah. Prinsip adalah menurut bahasa, artinya lurus atau seimbang. Sedangkan menurut istilah, prinsip adalah ini, segala aktivitas yang menjunjung tinggi kejujuran dan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, keterkaitan ayat Al-Qur'an dengan As-Sunnah itu menjelaskan bahwa prinsip keadilan itu harus menjadi dasar dari seluruh aktivitas manusia. Nah, termasuk aktivitas muamalah tadi. Contoh aplikasinya apa? Nah, contoh aplikasinya gini. Penjual memberi harga yang wajar atau penjual tidak mengurangi timbangan karena itu akan menimbulkan kecurangan. Yang nomor 3 itu ada prinsip apa tadi? Nomor 3 ada prinsip insaniyah. Insaniyah diambil dari kata insan. Menurut bahasa diambil dari kata insan yang berarti manusia. Sedangkan menurut istilah, prinsip insaniyah itu prinsip yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai martabat manusia di setiap aktivitas transaksi. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di Quran surat Al-Hujurat. Nah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Keterkaitan Al-Qur'an dengan As-Sunnah itu bahwa Islam itu menghormati atau Islam itu mengajarkan bahwa semua manusia itu berkedudukan sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan. Jadi kita sesama manusia itu harus memanusiakan manusia. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Kita itu sama. Menurut ajaran Islam, semua manusia di hadapan Allah itu berkedudukan sama. Contoh aplikasinya apa? Contoh aplikasinya memberi hak pekerja atau memberi hak pekerja atau memperlakukan konsumen secara baik. Pasti nggak membeda-bedakan konsumen ya. Harus memperlakukan konsumen dengan baik, memanusiakan konsumen. Makanya selanjutnya ada di prinsip nomor 4 yaitu prinsip hurriyah. Artinya menurut bahasa hurriyah ialah kebebasan. Sedangkan menurut istilah hurriyah adalah prinsip hurriyah adalah kebebasan individu dalam setiap transaksi, asalkan tidak melanggar atau melenceng dari ajaran Islam. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya gini. Ada di Quran surat Al-Maidah. Ada
di surat Al-Baqarah ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi gimana ya? Yang berbunyi la ikraha fiddin. Keterkaitan Al-Qur'an dan hadis itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan bahwa Islam itu menghargai kebebasan individu dalam melakukan transaksi, termasuk dalam aktivitas muamalah. Contohnya kayak jual beli, kayak transaksi, jual beli sewa menyewa, asalkan tidak melenceng dari agama Islam, ajaran Islam gitu. Contoh aplikasinya gimana? Nah, contoh aplikasinya pembeli bebas mau membeli apa yang ingin dia beli. Terus ada lagi kayak pembeli atau penjual bebas ingin melakukan akad apa yang dia inginkan, asalkan tidak melenceng dari ajaran Islam. Ada kutipnya. Yang nomor 5 ada prinsip adamul goror war riba. Menurut bahasa, adam artinya tidak ada, sedangkan goror artinya ketidakpastian. Nah, terus riba berarti menambahi jumlah yang batil atau tidak sah. Sedangkan menurut istilah itu gini, larangan untuk melakukan transaksi yang bersifat ketidakpastian dan mengandung riba. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 276 ya. Kalau enggak 76, 75. Ayat 275 dasar hukumnya. Seingat saya yang berbunyi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan ada hadis Nabi Rasulullah melarang melakukan transaksi atau jual beli yang mengandung goror. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitan Al-Quran dengan As-Sunnah itu mengajarkan bahwa menegaskan dilarang melakukan transaksi atau kegiatan muamalah jika transaksi tersebut bersifat goror atau tidak pasti dan bersifat riba atau ada tambahan yang tidak sah. Contoh aplikasinya gini. Nah, contoh aplikasinya ada penjual tidak boleh menjual janin yang masih di dalam kandungan hewan. Kita kan nggak tahu, ya kan? Apakah janin tersebut terlahir sehat atau cacat? Kita nggak tahu apakah janin tersebut akan hidup atau akan mati, kan nggak tahu. Jadi itu termasuk mengandung ketidakjelasan. Sekian dari jawaban salah. Jika ada tutur kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas atau ada jawaban yang kurang tepat, saya meminta maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Alangkah baiknya kita saling mengingatkan ketika ada yang salah. Berikut adalah jawaban dari sepemahaman saya. Mungkin masih minim pemahaman, tetapi semoga dapat membantu kita yang menonton dan saya agar lebih memahami apa sih itu fikih muamalah dan apa yang ada di dalam fikih muamalah. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.